وسلم وبارك عليه. يا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا من يطلب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا من يطلب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارضى عن الصحابة يا ربي وارضى عن السنانة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي نغشانا بنوره يا ربي حفظانك وأمانا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واسكننا جنانك
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار ضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Moga Allahumma salli ala sayyidina ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. صلوات بشرى. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhibina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Seluruh yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Dewan Ketakmiran Masjid Sunan Nur, Ustaz
Ustadz Ketua Takmir dan seluruh Dewan Ketakmiran Masjid Sunan Nur yang saya hormati, juga wabil khusus Ketua Muslimat Ustadzah Wahyuni dan seluruh ibu-ibu muslimat yang hadir, juga ibu-ibu masyarakat sekitar dan jemaah Masjid Sunan Nur yang saya hormati. Hari ini saya senang sekali. Kenapa? Karena ibu-ibunya muslimatnya luar biasa. Saya lihat dari tanda-tandanya sholihah kabeh. Bukti di antara sholihahnya adalah nutup aurat dengan sempurna. Coba kita lihat, nggak ada yang nggak pakai jilbab, nggak ada yang nggak pakai kerudung, benar? Bahkan ada yang seragaman. Hari ini laler mau cari lubang nggak ketemu, ketutup semua badannya, benar? Jadi saya bilang sholihah hari ini. Tapi mbuh kalau lek nang omai, kadang yang namanya kerudung itu tak kaya kadepor, tak kaya nang emperan. Tinggal datang bu nyaina, di mana kodok, di mana kodok? Ada apa tidak? Lebih-lebih mohon maaf kalau di sini mungkin gak ada. Di daerah pedesaan kadang bukan hanya tidak pakai kerudung, tapi bahkan tidak pakai baju, hanya pakai kutang tok. Itu pun kutangnya sudah putus selayar. Kok bisa ceket ya dipanitiin? Kadang mbah-mbah yang seperti itu dinasehati malah marah. Mbak, kok ndak pakai baju? Dia bilang menjak Madurana, siapa selempur kesengkok. Bukan masalah orang itu senang apa tidaknya, tapi menutup aurat itu adalah kewajiban. Justru sering adanya pengajian seperti ini, diharapkan jenengan akan terbiasa datang dengan pakaian-pakaian muslimah seperti ini, sehingga menutup aurat menjadi kebiasaan yang baik. Amin Allahumma. Seluruh yang hadir yang saya hormati, wabil khusus teman saya, guru saya Kiai Haji Abdurrahman yang selalu membimbing kita, juga tokoh-tokoh masyarakat, para sepuh lan bini sepuh ingkang kula mulyaken. Kula niku saking madunten tapi saged ngomong Jawi. Tapi ya cuma ini aja karena ngapalin 2 hari. Para jemaah yang saya hormati, kenapa kita harus mengadakan halal bihalal? Kenapa halal bihalal itu menjadi penting bagi kita? Karena yang namanya manusia tidak akan pernah lepas daripada yang namanya salah dan lupa. Kalau dilakukan akan memungkinkan berbuat dosa, dan dosa itu haram, dan untuk menghapuskan keharaman harus dengan kehalalan. Maka kemudian halal bihalal, 2 kata yang tergabung, ada yang memaknai halal pertama menghalalkan dosa-dosa kita kepada Allah, halal yang kedua menghalalkan dosa-dosa kita kepada sesama manusia. Sehingga halal bihalal itu menjadikan kita orang yang soleh solihah, yang al-qaim bi hukukillah wa hukukil ibad. Orang yang baik hubungannya dengan Allah, juga baik hubungannya sesama manusia. Kalau sudah baik sama Allah, sudah baik sesama manusia, maka orang tersebut bisa dikatakan orang yang soleh, orang yang soleh. Ada orang yang hubungan dengan Allah bagus, sholatnya tidak hanya yang 5 waktu, sunnah-sunnahnya dilakukan, duhanya gak pernah bolong, tahajudnya tiap malam,
orang itu kalau melihatnya wis surga wis, tapi ternyata meskipun dia sholatnya pateng, ngajinya luar biasa, puasanya sering, tapi sama tetangganya masih sering tengkar, masih sering ngerasani, masih kardi karbetibi, itu berarti belum bisa dikatakan orang yang soleh atau orang solihah. Apalagi mohon maaf, ada tuh tetangga yang tidak mau tetangganya kaya. Ada nopo tidak? Orang benar. Ada. Kadang tetangganya beli sepeda motor, ya namanya sepeda motor sebelum dipakai nggih dipanasi. Pas dihidupkan yang keras bunyinya bukan sepedanya, tapi tetangganya. Dipanasi weh, dipanasi. Ada yang seperti itu. Makanya tetangganya wis karena mau masuk ngajar kantor atau kerja lewat di depan rumahnya pelan-pelan, takut dikirain sombong karena sepedanya baru. Itu juga kadang salah. Pelan-pelan naiknya, takut gak ada yang melihat. Ada yang seperti itu. Ngebut karena keburu, salah juga kadang. Mentang-mentang beli sepeda motor baru ngebut, memang dia aja yang bisa beli, aku juga bisa kok. Tuh, ada yang seperti itu. Artinya apa? Halal bihalal itu menjadi penting bukan karena kita sadar akan kesalahan kita, tapi kadang kita tidak sengaja untuk menyalahkan orang lain atau salah kepada orang lain, tapi orang lain menganggap kita salah. Maka kemudian halal bihalal mengantarkan kita hubungan baik dengan Allah, juga hubungan baik dengan sesama manusia. Insya Allah kalau baik dengan Allah, baik sesama manusia, maka kemudian akan menjadi soleh-soleha. Ada juga yang sesama manusianya baik, tapi hubungan dengan Allah tidak baik. Tuh sama tetangga bagus banget, tetangganya kalau pinjam uang gak pernah ditagih, giliran sudah lama dilupain, yuk sampean punya utang sama saya, tapi wis tak lunaskan saja, tak ridhoi, tak ikhlaskan. Bagus nopo tidak? Bagus. Tetangganya sakit nggak punya biaya, didatengin, memang sakit apa, tifus, berapa biayanya? 1 juta, 2 juta, nggak usah ngutang wis. Bagus nopo tidak? Saking bagusnya, beli mobil baru, ditaruh di halaman rumah, kunci dibiarin, isi full tank, bensinnya full, pengumuman nama masyarakat, siapa yang mau pakai mobil saya nggak usah pamit, yang penting hati-hati. Bagus nggak kayak gitu? Bagus. Semua orang kalau ada yang seperti itu ngaku sebagai saudaranya, bener? Itu lupa Haji nih, itu sepupu saya. Iya, aku mau kaya. Bahkan sampai 2 pupu, 3 pupu, 4 pupu, temu pupu pun bujukun. Orang bujukun bentang bujuk rasa teritanan nih. Tapi mon miskin pasti aku. Jangan orang mon ke miskin mantara orang cering setan tanda semai. Maka kemudian ada orang yang bagus sesama hubungan manusia, tapi hubungan dengan Allah itu tidak baik. Ternyata yang bagus seperti itu kadang tidak sholat, kadang tidak puasa, kadang juga tidak zakat, macam-macam. Sehingga orang yang bisa dikatakan soleh soleha adalah orang yang menjaga hubungan baik, al-qaim bihukukillah, dengan Allah dan juga sesama manusianya. Ramadan kemarin adalah momentum kepada kita untuk menjadikan diri kita bertakwa, yang mana takwa itu merupakan modal utama menjadi seorang yang soleh ataupun yang soleha. Jadi tidak ada bulan yang sebaik bulan Ramadan. Tidak ada bulan yang paling mudah untuk menghapus dosa selama sebulan siang dan malamnya kecuali bulan Ramadan.
Di Ramadan ini auranya sudah beda. Kalau sudah masuk ke Ramadan, ada teman rasanan kadang kita datang puasa. Auranya beda. Kenapa? Karena Ramadan adalah bulan barokah, bulan pengampunan, maghfirah. Kita memohon ampun kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Saya tanya, di luar Ramadan lebih akeh ape nopo lebih akeh elek? Bu, di Ramadan sama luar Ramadan, di luar Ramadan lebih banyak bagusnya nopo lebih banyak jeleknya? Hah? Jeleknya nggih jujur mawon wes. Lebih banyak ngaji ngapa lihat TV? Lebih banyak maksiat ngapa baca sholawat? Lebih banyak Al-Quran nopo gendaan? Soko bilang gendaan tak kasih tahu suaminya. Artinya apa? Di bulan selain Ramadan kita sering lalai, kita sering maksiat, maka kemudian ibaratkan satu makhluk, orang yang sering kadang merusak diri dan juga orang lain itu kalau ada makhluk namanya ular. Nopo? Ulat nih. Ulat itu simbol makhluk perusak. Kita itu kadang di luar Ramadan menjadi ular. Ular itu di mana aja jadi penyakit. Ada di daun, daun jadi rusak. Ada di tanaman, tanaman jadi mati. Ada di gigi sampean, gigi sampean jadi bolong, gigi saya enggak. Itu ular. Tapi ular ini bisa kemudian menjadi makhluk yang indah. Semua orang kemudian membangkitkan diri untuk menyukainya. Simbol kemuliaan, simbol ketinggian. Kalau ulat kemudian berpuasa, menahan makan, menahan minum, hubungan dengan cara jadi kepong. Jadi kepong, ada kepompong berdua-duaan? Gak ada, mesti satu. Dia tahan untuk tidak makan, tidak minum dari hal lain. Akhirnya selama berpuasa keluarlah dia menjadi kupu-kupu. Indah niat kupu-kupu itu. Semua orang menyukai. Simbol ketinggian, simbol kemuliaan. Kupu-kupu tidak mau di tempat-tempat yang bau, yang kotor. Selalunya di atas, dekat dengan keharuman, dekat dengan bunga-bunga. Jadi kalau kita mau seperti kupu-kupu, ya jadi kepompong. Kapan kepompong kita lakukan? Saat berpuasa. Masalahnya adalah puasa tamat, maksiatku. Maka luar biasa sekali kemarin bulan Ramadan. Hari ini Ramadan telah meninggalkan kita. Maka kemudian kita menjadi sedih. Bukan sedih karena ditinggal Ramadan, tapi sedihnya karena takut di tahun depan tidak ada jaminan kita masuk ke bulan Ramadan lagi. Benar nggak? Kalau Ramadan mesti datang sebelum adanya kiamat, Ramadan mesti datang. Yang masalah niku takut kita nggak nyampe ke Ramadan tahun depan. Di Ramadan kemarin luar biasa sekali kita dididik. Ada puasa, ada tarawih, ada Al-Quran, ada ibadah-ibadah yang lain. Yang kata para ulama, Ramadan menjadi mulia karena 3 hal nih. Pertama puasa, yang kedua nopo sholat malam, ada tarawih, ada witir, ada tahajud. Yang ketiga ada tadarus Al-Quran. Bahkan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, sehingga ada yang mengatakan Ramadan adalah syahrul Quran. Ramadan kemarin luar biasa kita semangat beribadah. Contoh tarawih, orang bertarawih itu dalam keadaan kenyang nopo lapar. Dalam keadaan kenyang nopo lapar. Saya tanya pada ibu-ibu, orang yang habis makan kenyang
Lebih suka sholat nopo nyemil nopo tidur-tiduran? Bapak nggih, pas lagi kenyang, pedesnya masih terasa, amisnya belum hilang, yang ngerokok saya tanya, pas kenyang lebih suka sholat nopo ngerokok? Jujur mawon. Tapi aura Ramadan beda ketika sudah kita habis berbuka puasa, kenyang perut kita, tapi kemudian terdengar tarhim dari masjid, as-salatu wassalamu alaik, ditaruh cemilan kita, diambil sejadah mau kena berangkat ke masjid. Luar biasa sekali. Dan itu tidak hanya satu malam, tapi setiap malam dalam bulan Ramadan. Masalahnya adalah banyak orang yang tarawih itu hanya sekedar tarawih saja, tapi tidak bisa menghapus dosa. Di antara tanda-tanda tarawih yang tidak menghapus dosa, sebagaimana kata Nabi, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang sholat malam termasuk tarawih, tahajud, witir, didasari dengan keimanan, keikhlasan, dimaafkan, diampuni oleh Allah. Tapi ada orang yang sholat tarawih dosanya tidak hilang. Kenapa? Cari tarawih yang cepat. Yo, siapa yang cari tarawih yang cepat? Semua. Tuh kadang cari itu grup-grupan, bu, yuk sampean tarawihnya nanti. Nah ngomong deh. Memang berapa lama? 10 menit. Mending di rumah saya aja. Di rumah saya 5 menit selesai. Udah lengkap dengan kolak-kolaknya. Ada kolak pisang, ada kolak durian. Pindah. Ada yang seperti itu. Bahkan mohon maaf, yang laki-laki banyak tarawih nyari cepat. Biasanya itu kita dengar dari nidaknya. Jenengan bu, supaya sepuh-sepuh kalau berangkat dari rumah terus ada nidak tarawihnya itu seperti orang dikejar kuda. Sudah, sampean balik cari musola yang lain. Ada yang seperti itu? Nah, kalau sudah sepuh ikut cara yang seperti itu, yang lain sudah berdiri dengan wajahnya. Tapi secara umum semua semangat. Di bulan Ramadan semua berpuasa. Puasanya full, siangnya Ramadan. Ada yang kadang pernah 28 hari, tapi normalnya rata-ratanya 29 hari. Jadi puasa di bulan Ramadan itu bukan hitungan hari, tapi hitungannya berpuasa di siangnya selama bulan Ramadan. Normalnya 29 hari. Tapi ada yang pakai siapa cepat siapa dapat. Kalau ke Surabaya perjalanan 4 jam ditempuh 1 jam, hebat. Hebat atau tidak? Hebat. Tapi kalau puasa ada 29 hari ditempuh 3 hari. Itu tak hebat namanya itu. Ada enggak yang seperti itu? Ada tuh kadang puasa pertama nyari orang saya tak puasa. Wanita mau tak puasa, kau tak puasa kamu haram haram. Hari pertama, hari kedua habis tak nyari orang. Hari ketiga lah tak keluar dari rumah. Hari keempat lah lapar. Bibinin tanya gimana tak puasa kak lapar. Yang kok pada mau tanah apa ini? Apa saya coba keluar, tapi giliran takbir lebaran yang kuila mirip BHS surupan. Ustadz yang takbir di masjid malah disalah jenengan salah takbirnya Ustadz. Memang yang benar gimana? Padahal puasa 3 hari itu. Yang benar gimana? Dia takbir tuh sampai ngeces. Allahu Akbar.
Padahal baca 3 hari. Allahu Akbar. Malaikat maut bilang, takbir sampai ngeces, puasa cuma 3 hari, awas kolek mati nanti. Itu biasanya bapak-bapak buge, meskipun ibu juga sama. Kalau bapak-bapak masih jelas kalau nggak puasa pak, perjalanan jauh boleh nggak puasa dikodok. Dari mana? Surabaya, Jakarta, capek saya, nggak apa-apa. Oh nggak puasa pak, sakit, kata dokter harus minum obatnya habis duhur. Kalau nggak diminum habis duhur mati. Nggak usah puasa, minum obatnya kodok ketika sehat. Tapi kalau ibu-ibu ada alasan yang nggak bisa dibuktikan, kok nggak puasa ibu? Kan nggak bisa tuh dibuktikan, mana kan nggak bisa. Tapi ya kayak ngono, giliran lebaran juga sama, dipakai baju barunya. Habis subuh bukan macam-macam tapi ada di depan cermin. Padahal mau sholat, beli mukena baru bukan dikempit, ditaruh di jari telunjuk. Ada yang seperti itu. Tapi mohon maaf, luar biasa sekali Ramadan mendidik kita ditarbiyah dengan dalam segala keadaan, siang maupun malam, lapar maupun kenyang, wajib maupun sunnah. Maka yang ketiga ada nopo, ada tadarus Al-Quran. Ingat, tadarus adalah saling belajar. Maka karena saling belajar berarti saling menyimak, saling mendengarkan, saling membetulkan. 10 baca, 10 berkumpul 1 baca, yang 9 mendengar. Ada bacaan salah dibetul, yang dibetulkan marah nopo tidak? Tidak marah. Kenapa? Karena kalau tetap dibaca salah dosa. Maka kemudian itulah tadarus yang benar. Kebanyakan ternyata tidak. 10 melingkar, 1 baca, sesana kok rokokan. Yang 9 nyemil. Giliran shadaqallahul azim. Yuk giliranmu aku yuk. Langsung bismillah. Kirain yang sudah baca mau mendengarkan, ternyata enggak. Akun. Akhirnya tetap yang baca 1, ngumpulnya 10, tapi yang baca misalkan ngambil 1 juz, pulang yang 10 orang, dia nggak dapat pahala 1 juz, dia dapat pahala hanya sekedar yang dibaca saja. Tapi kalau sama-sama mendengarkan dari awal, dari awal sampai 1 juz sama-sama mendengarkan, meskipun dia baca cuma 1 ayat, dia pulang sama-sama dapat 1 juz semua. Kenapa? Nyimak, mendengarkan, membetulkan dan segala hal yang lain berkaitan dengan bacaan, itu hakikatnya sama-sama mengaji. Yang kedua, kalau baca Al-Quran yang benar, terutama bapak-bapak mohon maaf, nanti kalau baca Al-Quran apalagi kecurungan ke speaker, tuh mohon maaf kalau mau ke speaker itu ada katanya Gus Dur, itu ada syiar kalamullah. Jadi orang yang mendengar itu semangat untuk datang, semangat untuk baca. Tapi kalau bacaannya bagus, bacaannya bener, ada yang baca Al-Quran taruh ke speaker atas, bacaannya amburadul, kayak nggak baca Al-Quran. Ada yang seperti itu. Sampai tetem Al-Quran apa baca Quran apa lagi nau. Maka kemudian baca yang benar. Kenapa kita harus baca yang benar? Karena ya kita baca kalamullah. Jangankan kalamullah, jenengan mohon maaf
Sinten ketua muslimatin? Buyun. Buyun bilang sama anggota, ibu-ibu tolong dilaksanakan tugas-tugasnya biar kita jadi muslimat contohan kepada muslimat yang lain. Coba kalimat Bu Iyun, Ustazah Yun diulang dengan kalimat atau dengan cara mencibir. Kira-kira marah atau tidak? Apalagi kalamullah, kalamnya Allah kita baca dengan yang seperti itu. Maka kemudian harus dibaca benar. Bagaimana untuk benar? Tadarus, yang lain mendengarkan. Yang kedua, hafalkan. Karena orang menghafal Al-Quran itu diantara kelebihan hikmahnya, dia akan terselamatkan dari musibah-musibah karena dalam dirinya ada Al-Quran. Masalahnya kalau ngafalkan Al-Quran malarat tapi ngafal lagi nyanyian gampang. Bahkan tuh ada nyanyian Thailand yang bahasanya susah itu hafal, tapi giliran baca Al-Quran ke Ananti pati abati titina abati titiku abati tu abati kut abati apa padahal malarat bocahnya. Lucu dengan kau hafal, ngafalkan barusan saja penceramah. Oh, giliran bahasa yang susah hafal kemudian baca Al-Quran. Apa hikmah kita dengan tadarus? Kita tidak hanya tadarus Al-Quran, tapi tadarus kehidupan. Dalam kehidupan kita saling menasehatkan, kita saling membetulkan satu sama lainnya. Yuk, ojo ngono, yuk, tidak boleh seperti itu. Kata Ustadz itu haram. Sama ketika tadarus Al-Quran dia nggak marah, malah makasih ya dek, makasih ya yuk, saya diingatkan seperti itu. Namanya tadarus kehidupan. Ini malah enggak. Kalau diingatkan, yang ngingetin jadi sah. Yuk, nggak boleh haram, yuk, nggak boleh ngerasani. Biarin, memang kan kuburan kita beda-beda. Ada yang seperti itu. Maka orang yang sukses Ramadan ketika tadarus, dia juga tadarus kehidupan. Ketika dia sholat, dia juga sukses dalam kehidupan di luar Ramadan. Tarawih yang sunnah saja dia lakukan berpuluh-puluh rakaat dalam setiap malam bulan Ramadan, apalagi yang wajib. Dan itu pun sedikit. Zuhur hanya 4, asar 4, maghrib sedikit. Sebetulnya mudah. Masalahnya Ramadan tamat maksiat. Maka kemudian halal bihalal itu harus dilakukan. Allah kita Ramadan kemarin banyak memohon maaf kepada Allah dengan ibadah-ibadah, dan Allah memberikan ampunan. Kita semua ingin mendapatkan ampunan, maka kata Allah apa firman-Nya? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah mencari mendapatkan ampunan Allah. Jenengan contohnya begini, orang yang dapat ampunan Allah itu senangnya bukan main. Jangankan ampunan Allah, ampunan dari tetangga. Misalkan jenengan punya utang, janjinya 5 hari, ditagih setelah 5 hari nggak bisa bayar. Kapan berarti yuk? 5 hari lagi dek. 5 hari kemudian nggak bisa bayar. Tanya lagi kapan bayarnya? 5 hari lagi di. Sampai yang punya utang marah. Awas ya yuk, kalau sampean nggak bayar besok ya. Tak. Misalkan lah.
Tak tunggu jam 12 gak bayar. Kira-kira takut nopo tidak? Besoknya semakin dekat ke jam 12, jam 11 ternyata datang. Kita takutnya bukan main. Ternyata jam 11 dia datang ke kita, dia bukan nagih uang. Dia bilang, maaf ya Dik, saya enggak jadi nagih. Jadi utangnya sampean wis tak ikhlaskan ya. Saya mohon maaf kemarin sempat marah. Kira-kira jenengan seneng atau tidak? Seneng. Apalagi dosa kepada Allah yang kemudian siksaannya tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat nantinya Allah ampunkan. Oh, senengnya bukan main. Maka kenapa harus ada halal bihalal? Kita ada dosa yang harus dihalalkan kepada Allah, kita ada dosa kepada orang yang juga dihalalkan. Sehingga ada yang mengartikan halal bihalal. Halal pertama menghalalkan dosa-dosa kepada Allah, halal kedua menghalalkan dosa-dosa kepada sesama manusia. Kenapa? Karena kita mesti punya dosa, mesti punya salah. Alladzina yunfikuna bis-sarai wal kadhibina al-ghaidha, menahan emosi, menahan emosi, tidak mudah marah. Yang ketiga adalah wal 'afina 'anil nas, dan mudah memaafkan kesalahan orang lain, sedangkan kesalahannya mudah untuk meminta maaf kepada orang lain. Makanya biasanya habis acara niki kan ada salam-salaman nih. Salam-salaman, bermaaf-maafan yang benar salah satu cara adalah bil musafahah. Nopo? Tarik tangannya, bin nadri, lihat matanya, bil kalami, ucapkan. Ambil tangannya, lihat wajahnya, bitabasami, senyum. Kemudian bil kalami, maaf ya gitu. Ini ada salamannya sih salaman, tapi dia nggak mau ngelihat. Maaf ya yuk. Itu biasanya laki-laki atau perempuan? Jujur aja. Tuh, ada satu nopo perempuan yang nggak bisa dilakukan laki-laki. Nopo ketika marah, yang namanya mohon maaf sekali, yang namanya bibir tetap bicara tapi gigi rapat. Laki-laki tidak bisa seperti itu. Mohon maaf, laki-laki bertengkar, marah dia kalau sudah kadung ngomong, bibir sama giginya sama-sama bergerak. Tapi kalau perempuan bisa ngomong tanpa gigi bergerak. Itu biasanya laki sama perempuan. Tapi yang namanya dosa nggak pernah luput dari manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Maka habis ini kemudian salam-salaman, saling memaafkan satu sama lain, dan harapan kita selepas acara ini semua sudah tanpa beban dosa, semua sudah tanpa beban untuk tidak memaafkan, semua sudah saling memaafkan satu sama lain, sehingga status ketakwaan yang kita dapat sejak bulan Ramadan kemarin akan terus bersemayam dalam hati kita, membentuk gerakan badan sebagai orang yang soleh soleha. Amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, khususnya kepada diri saya pribadi dan kepada jenengan semua. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, taqdi lana biha jami'a darajat, wa tuballighuna bi asal ghayati min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma
أهل العلم وأهل التقى وأهل الهدى وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من الشر والضيق اللهم إنا نستحفظك وعن يدك من كل شيطان مريد وجبار عليم وذي عين وذي بديع مشرك ذي شأنك على كل شيء قدير اللهم جملنا وإياهم بالعافية والسلامة وحققنا وإياهم بالطاعة على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وحسن الخاتمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته